Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Permata Kristiani Sambali, saya dari SIRS 71. Saat ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi kami yang berjudul Types of Controls. Types of Controls. A. Pengendalian, manajemen, audit, dan evaluasi. Pengendalian, manajemen, audit, dan evaluasi adalah proses dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan penganggaran terkait dengan dunia nyata operasi program. Tanpa kaitan ini, akan ada risiko besar bahwa keputusan didasarkan pada kesalahan informasi, bahwa sumber daya salah kelola, dan keputusan akan diabaikan oleh organisasi operasi. Kontrol manajemen digunakan di sini untuk menjelaskan semua kebijakan dan prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah atau oleh pengelola di berbagai entitas pemerintahan untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya fungsi pemerintah secara keseluruhan atau entitas individu. Sinonim yang sering digunakan untuk pengendalian manajemen adalah pengendalian internal. Audit internal pada gilirannya memiliki fungsi utama pelaporan kepada manajemen senior, dalam kurung menteri, dewan, atau kepala badan, dan lain-lain. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pengendalian manajemen dan merekomendasikan cara untuk perbaikan. Audit eksternal di sebagian besar negara dipercayakan kepada organisasi terpisah yang terhubung ke atau di tingkat yang sama dengan badan legislatif atau parlemen. Saat ini materi akan dilanjutkan oleh Saudari Bianca. Perkenalkan, nama saya Bianca Risnamaya Sari. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Yaitu B. Sebuah pengendalian manajemen. Istilah evaluasi berarti upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengukur efek kebijakan dan program pemerintah. Ini menyerapkan penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan keandalan temuan dengan secara sistematis mengisolasi kebijakan atau dampak program dari faktor-faktor lain dan pengaruh yang mungkin menyebabkan atau berkontribusi pada efek tersebut. Di sini ada yang pertama, tujuan pengendalian manajemen. Kontrol manajemen adalah jantung dari anggaran dan implementasi kebijakan itu. Itu European Court of Auditor dalam publikasi 1998 European Implementing Guidelines for the Standard Audit into SIE atau draft mendefinisikan kontrol manajemen sebagai semua kebijakan dan prosedur yang disusun dan diterapkan oleh manajemen entitas untuk memastikan yang pertama, pencapaian tujuan entitas yang ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kedua, kepatuhan pada aturan eksternal, hukum, regulasi, dan kebijakan manajemen. Yang ketiga, pengamanan aset dan informasi. Yang keempat, pencegahan dan deteksi penipuan dan kesalahan. Dan terakhir, kualitas pencatatan akuntansi dan produksi tepat waktu dari keuangan yang andal dan informasi manajemen. Yang kedua, ada prasyarat untuk pengendalian manajemen yang efektif. Pengendalian manajemen adalah tanggung jawab pimpinan organisasi, oleh karena itu menetapkan dan memelihara kontrol manajemen yang efektif. Pimpinan puncak organisasi harus pertama-tama berkomitmen pada manajemen entitas yang efektif dan kepada penciptaan dan penggunaan mekanisme yang efektif yang akan memastikan kemampuannya untuk menjalankannya. Tanggung jawab manajemen kepemimpinan juga harus menunjukkan integritas pribadi dan profesionalisme. Yang ketiga ada jenis kontrol manajemen. Karena pengendalian manajemen harus dirancang untuk keadaan tertentu dari entitas tertentu, tidak ada daftar kontrol yang dapat diterapkan secara universal. Namun, mungkin saja mendeskripsikan kategori pengendalian dan keadaan yang mungkin sesuai. Seperti beberapa faktor berikut, yaitu pelaporan keuangan, ada pemantauan kinerja, dan komunikasi yang efektif. Yang keempat ada keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Tidak ada sistem kontrol yang dapat menjadi jaminan mutlak terhadap risiko kesalahan atau kesalahan jujur. Sistem apapun yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut
terutama dalam suatu kompleks organisasi, akan membebankan biaya jauh dari proporsi risiko dan menciptakan kekakuan untuk organisasi. Dengan pemikiran ini, manajer harus menyadari risiko tertentu yang terlibat dalam membangun dan memelihara sistem pengendalian manajemen, seperti cacat desain, implementasi yang buruk, respon yang buruk terhadap anomali yang dilaporkan, kolusi, kesalahan oleh manajer puncak. C. Audit eksternal. Audit yang efektif dapat berkontribusi dalam beberapa cara penting untuk pengelolaan keuangan pemerintah. Bisa dalam mendeteksi penyimpangan yang melibatkan penyalahgunaan dana publik dan mengidentifikasikan terkait kelemahan dalam pengendalian manajemen yang dapat membahayakan integritas pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran dan kebijakan lainnya secara efektif keputusan. Menentukan keandalan laporan pelaksanaan anggaran dan data keuangan lainnya. Identifikasi contoh dan pola pemborosan dan inefisiensi yang jika diperbaiki akan terjadi mengizinkan penggunaan yang lebih ekonomis dari sumber daya anggaran yang tersedia. Memberikan data yang tepat diandalkan tentang hasil program sebagian besar dasar untuk penyesuaian di masa mendatang alokasi anggaran. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Kamal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi. Evaluasi adalah fungsi kunci yang menghubungkan masa lalu ke masa depan, yang memberi pelajaran dari pengalaman aktual kembali ke pemrograman dan keputusan untuk tindakan di masa mendatang. Mengutip dari Petre 1998, evaluasi tidak harus dipahami sebagai alternatif atau pengganti yang lain. Teknik yang mendorong efisiensi pengeluaran. Sebaliknya, ya, ini adalah salah satu dari beberapa praktik pelengkap yang harus saling memperkuat. Evaluasi sebuah program atau proyek membutuhkan perbandingan hasil dengan apa yang sebelumnya diantisipasi dalam penyelesaian program. Jika tujuan proyek atau program dinyatakan dengan jelas, evaluasi mereka jauh lebih mudah. Oleh karena itu, indikator kinerja sangat berguna untuk tindak evaluasi. Oke. Di sini arah tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi program adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dengan menyediakan data yang dapat diandalkan tentang dampak kebijakan dan program. Prasyarat untuk evaluasi yang efektif. Prasyarat evaluasi yang efektif. Evaluasi hanya berguna dalam lingkungan di mana keputusan akan didasarkan analisis daripada ideologi dan di mana efektivitas biaya merupakan tujuan penting. Ini mungkin tampak jelas, akan tetapi di setiap negara ada topik terlalu pada waktu tertentu tidak rentan terhadap proses keputusan berbasis analitik. Ketiga adalah jenis evaluasi. Jenis evaluasi, penilaian telah mengembangkan berbagai teknik untuk menilai efek program. Setiap metode memiliki kekuatan keterbatasan, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang sempurna. Cocok untuk semua situasi. Untuk situasi diskusi, mereka dikelompokkan di sini menjadi 3 bidang kategori, meskipun setiap kategori mengandung banyak variasi. Kesimpulannya yaitu, dari tipe of control terdiri dari pengendalian, manajemen, audit, dan evaluasi. Pengendalian, manajemen, audit, dan evaluasi adalah proses dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan penganggaran terkait dengan dunia nyata program tanpa kaitan ini. Akan ada mekanisme bahwa keputusan didasarkan oleh keadaan informasi bahwa sumber daya operasi. Yang keempat ada sebuah pengendalian manajemen. Sebuah pengendalian manajemen, istilah evaluasi berarti upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengukur efek kebijakan dari program pemerintah. Dan C ada audit eksternal. Audit yang efektif dan berkontribusi dalam beberapa cara penting untuk mengelola keuangan pemerintah. Bisa mendeteksi penyimpangan yang melibatkan penyalahgunaan dana publik dan mengidentifikasi terkait kelemahan dalam pengendalian manajemen yang dapat membahayakan integritas pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran dan kebijakan secara efektif keputusan. Menentukan keandalan laporan pelaksanaan anggaran dan data keuangan lainnya. Ketika identifikasi contoh dan pola pemborosan dan efisiensi yang jika diperbaiki akan terjadi mengizinkan penggunaan yang lebih ekonomis dari sumber daya anggaran yang tersedia. Keempat, memberikan data yang dapat dijelaskan tentang hasil program sebagai dasar untuk penyelesaian di masa mendatang di lokasi anggaran.
Evaluasi. Evaluasi adalah yang tadi saya jelaskan. Evaluasi adalah fungsi kunci yang menghubungkan masa lalu ke masa depan, yang memberi pelajaran dari penggunaan aktual kembali ke pemrograman dan keputusan untuk tindakan di masa mendatang. Demikianlah hasil presentasi dari materi kami saat ini. Diucapkan banyak terima kasih.